bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya semuanya lancar. Kau berkati juga pendeta pertama Putra Johan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya semuanya lancar Tuhan, dan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau buat mereka dan kami mempunyai telinga yang mau mendengar, hati dan pikiran yang mau mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu, penjara-Mu Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami sudah berucap syukur. Haleluya.
Berikanku betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Nya yang akan menyampaikan pesan kepada semua yang mendengar Tuhan. Berkati kami Tuhan, semua yang mendengarkan firman-Mu, untuk memiliki telinga yang mau dengar-dengaran, pikiran yang mau mengerti Tuhan apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Nya Tuhan. Kau lancarkan Tuhan semua firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, jagaan perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersyukur kami oleh kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada dalam pelindungan-Nya, pemeliharaannya. Sebab Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami adalah Bapa yang baik. Firman-Nya terbukti dan kasih-Nya luar biasa. Anugerahkan bagi setiap kami roh hikmat, pengertian dan pengalaman yang benar akan Engkau. Dan semaikan benih-benih firman-Mu. Anugerah kasih-Mu di tengah-tengah kami dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah melihat kesaksian sukacita Bu Angel di awal-awal ibadah ini. Saya percaya bahwa ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita terbukti firman-Nya ya dan amin. Kebaikan-Nya luar biasa. Dan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya sungguhlah terbukti. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kejatuhan, dosa yang memicu kejatuhan Adam dan Hawa, si ular, si naga tua yang begitu cerdik memutarbalikkan pengertian firman, membuat Hawa jatuh, dan kemudian oleh karena cintanya Adam juga menerima kejatuhan itu dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, hingga pada akhirnya kasih karunia Tuhan terhilang pada generasi manusia pertama. Kitab suci berkata, oleh karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itulah yang kita tahu digambarkan seperti selimut tebal, seperti mantel, seperti jubah, yang merupakan tubuh kemuliaan ruah Elohimnya, saudara. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan pada sesi yang kedua ini. Sama-sama kita melihat di dalam Roma 5 ayat 12 sampai yang ke-15. Roma 5 ayat 12 sampai yang ke-15.
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, kitab suci berkata, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sesi kedua ini kita belajar tentang Adam rohani. Kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, disempurnakan dalam karya penebus lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara terkasih, mari kita ulang kembali di dalam Kejadian 2 ayat 7 yang pernah kita baca pada sesi minggu lalu. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita belajar detail sekali minggu lalu pembukaan dasar dari firman yang kita akan pelajari sama-sama hari ini tentang Ruah Elohim, Roh Allah. Adam rohani melengkapi semua hal yang terhilang itu, dan dia menggenapi semua hal yang ada di baliknya. Dan saya percaya ini akan memberi kita pemahaman betapa luar biasanya kitab suci. Kitab Perjanjian Lama itu merupakan awal permulaan penciptaan, kisah beragam bentuk manifestasi dan buah di balik kejatuhan Adam dan Hawa, di balik dosa. Dosa itu melahirkan maut, maut itu menjalar. Dan kita banyak kali berkata manusia sejak lahir sudah ada dosa asalnya. Karena maut itu menjalar, saudaraku. Menjalar itu digambarkan, mungkin saudara bisa lihat seperti api kecil, tetapi kalau sudah berdekatan dengan sesuatu yang mudah terbakar, dia langsung berjalan, saudara, terbakar. Dan api yang kecil itu yang semula kita anggap jadi teman, tiba-tiba sudah tidak bisa lagi ditaklukkan menjadi lautan api yang besar. Yang sama juga dengan tumbuh-tumbuhan, mulanya kecil, satu yang kita tanam di pot, tiba-tiba membesar dan terus membesar dan tiba-tiba menjalar dan tiba-tiba sudah menutupi satu area perkebunan kita. Itulah yang kita bisa jadi perumpamaan dan pemahaman sederhana betapa cepatnya penjalaran maut di balik dosa itu, saudara. Oleh karena itulah kita belajar melihat kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus ini supaya kita bisa menemukan Ruah Elohim, tubuh kemuliaan yang terhilang itu nyata. Tuhan ingin manusia memilikinya kembali. Apa yang terhilang itu akan Dia ganti lagi. Oleh karena itulah Yesus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dipilihnya, yaitu sebanyak mungkin orang-orang yang menerimanya, lahir baru, yang dapat dipercaya, menerima kunci Daud, kunci kerajaan sorga, untuk punya kekuatan mengikat, untuk bisa mengambil kembali apa yang terhilang. Apa yang terhilang yang menjadi hak milik kepunyaan kita, apa yang direbut dari hidup kita oleh kuasa-kuasa setan dan roh jahat di udara ini, bisa kita rebut kembali, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan Dia Bapa yang baik. Ketika kamu memintanya, Dia memberi kamu roti. Dia tidak beri kamu batu, saudara. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang kita perlu. Dia memberi kita ikan, saudaraku. Mengapa ikan? Dan Dia tidak memberi ular. Kenapa? Karena Dia selalu memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bahkan melebihi apa yang kita minta. Karena tidak pernah terlintas di hati
tidak apa yang kita lihat, tidak apa yang kita dengar, semua itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia memberi melebihi segala hal yang kita perhitungkan di dalam kehidupan. Dia Bapa yang baik. Adam rohani inilah yang di dalam namanya sejak 2000-an tahun yang lalu sampai hari ini, namanya terbukti bisa dipakai pada dimensi pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Oleh karena nama Dia, semua setan bertekuk lutut di dalam kehidupan ini. Ini pembuktian, saudaraku. Dan ada banyak orang ketika sudah hanyut, tenggelam di dalam lautan dosa. Oleh karena nama Adam rohani ini, di dalam nama Yesus Kristus ini, ketika mencapai pintu pertobatan, mereka seperti anak-anak lagi. Mereka ketika disuruh melihat ke masa lalunya, ada banyak penyesalan, ada rasa malu, ada rasa ingin menebus masa lalu itu. Oleh karena itulah saudara, nama di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberi yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Oleh karena nama inilah, oleh karena pemberitaan inilah, saya percaya oleh anugerahnya juga, saya melewati jalan-jalan kehidupan juga sebagai seorang hamba. Meskipun istri saya kembali ke sorga, meskipun saya juga sudah memilih berkat, sudah membesarkan kedua anak saya untuk melepaskan semua panggilan tugas pelayanan, dia berkata, umatku kehilangan suara kemurnian jikalau engkau berhenti. Saya berkata, jikalau itu kehendak-Mu Tuhan, baiklah hamba berjalan kembali, melayani Engkau kembali, dan masuk lagi pada tugas panggilan itu. Ternyata semua yang dari Tuhan itu tidak berhenti sampai titik itu. Ada banyak proses, ada banyak penemuan, ada banyak hal yang dipakai Tuhan untuk melengkapi segala sesuatu. Seperti puzzle-puzzle kehidupan yang terhilang, disatukan, dikumpulkan, membentuk suatu gambar dan rupa yang kita pelajari minggu lalu. Imago Dei. Rencana Tuhan, Imago Dei, amanat agung Tuhan, Imago Dei, tugas pelayanan sebagai rekan sekerja Tuhan, Imago Dei, sebagai orang-orang yang diberi talenta dan karunia, Imago Dei, sebagai orang-orang yang menyelesaikan tugas dari Bapa segala terang. Semua itu dipercayakan sampai akhirnya datanglah Bu Angel, Richie, dan ada banyak anak-anak rohani. Bahkan ketika kita sedang ibadah anugerah Tuhan, seorang bayi di dalam pelayanan ini juga dilahirkan di dunia ini. Betapa luar biasanya kelahiran, betapa luar biasanya bukti-bukti bahwa Tuhan itu iya dan amin, saudaraku. Saya melihat kekayaan kemuliaan itu tidak berhenti pada titik, iya Tuhan, oke Tuhan, aku mau Tuhan, aku berjalan Tuhan. Dia memperlengkapi. Dia tidak membiarkan kita berjalan dalam keadaan kosong, dalam kehampaan, dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian. Dia memperlengkapi. Sebab anak-anak yang dikasihinya, ditegurnya, disesanya, dihajarnya, dijadikannya anak-anak kesayangan. Dan barang siapa yang berjalan lurus, sedikit harganya. Tapi kalau yang jalan mencang-mencong, saudara ya, nyimpang kiri, nyimpang kanan, hamba tetap hamba, pasti terima pukulan besar. Semakin banyak dipercaya, semakin banyak dituntut. Lebih banyak terima kepercayaan Tuhan, akan lebih banyak lagi tuntutannya. Setiap orang, setiap hamba, setiap pendeta, setiap orang yang menyebut dirinya abdi-abdi Allah harus menyadari semua ini. Kitab suci, semua perkataan Yesus itu ada di dalamnya. Kitab suci mencatat semua peringatan-peringatan Tuhan itu. Karena itulah kejatuhan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar firman peringatan. Kepada kita juga diberi peringatan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Komplit. Tidak bisa terima karena berkata, oh, kami bernubuat, kami ngadakan mukjizat, namamu kami bisa pakai loh. Tuhan berkata, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada minggu lalu dia sudah pesankan, ketika seseorang menggeser tanah hatinya, melepaskan kemurnian, meninggalkan jalan-jalan kasih mula-mula. Ketika seorang abdi, tangannya mulai kotor, pikirannya kotor, hatinya sudah berisikan segala hal yang disebut dengan duniawi. Mereka tidak lagi menyembah
Sang Pencipta semesta alam. Mereka tidak lagi datang kepada Yesus. Mereka memakai namanya untuk dirinya, untuk selfishnya, untuk keuntungan dirinya. Mereka menyalibkan Yesus lagi di dalam hidup mereka dengan cara melayani dia, dengan kepalsuan, dengan cara memperdagangkan nama dia, mengatasnamakan dia, menghipnotis umatnya, mengiming-imingi umatnya, memberi pengharapan palsu kepada banyak orang. Hingga mereka tanpa sadar mereka telah menjadi dukun-dukun rohani yang berbalik lagi kepada roh-roh yang miskin di dunia ini. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu sekalian. Karena itu barang siapa yang ingin ikut aku, kata Tuhan Yesus, harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Bersama Yesus day by day, hari demi hari, day by day. Bersama Yesus terus menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kasih karunia yang tidak bisa dibalas lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dan sebuah pengharapan yang tidak bisa kita katakan bahwa aku berharap. Karena selagi kita bisa berkata, selagi kita bisa menilai, selagi kita bisa melihat, itu bukan pengharapan, itu ukuran. Tapi apa yang tidak nampak, apa yang dipergumulkan dunia, apa yang disangsikan dunia, apa yang dikatakan dunia tidak mungkin, itulah pengharapan yang tidak pernah nampak, yang diperdebatkan. Karena cepat atau lambat, semuanya akan terjadi. Tuhan berkata, kamu harus mengenali tanda-tandanya. Karena manusia punya banyak tanda, saudaraku. Perhatikan, yang lahiriah dalam hidup ini aja banyak tandanya. Dari zaman dulu sampai sekarang, kalau orang mengedip mata, itu ada 3 tanda. Yang pertama, dia cacingan, saudaraku. Ya, ngedip-kedip mata itu cacingan. Ini semua orang tua tahu. Kalau anaknya masih kecil sering kedip-kedip mata, ada kemungkinan kena cacingan. Yang kedua, ada gangguan saraf, ya, matanya jadi nggak bisa berhenti kedip-kedip, nggak bisa kontrol. Itu karena gangguan saraf. Yang ketiga, kenapa? Karena tanda-tanda cinta, menyukai lawan jenisnya, dia kedip mata. Nah, di dalam tanda-tanda cinta ini, kalau ini bicara tentang sepasang anak manusia yang masih di dalam keadaan terbuka, tidak langgar firman, itu kemesraan. Tanda-tanda kedipan mata, tanda-tanda cinta, tanda-tanda kasih, itu kemesraan. Tapi kalau seseorang sudah punya suami, punya istri kedip-kedip mata, ini namanya kegenitan, mata genit. Jadi yang lahiriah saja kita bisa mengenali tandanya. Apalagi tentang kerajaan Allah, apalagi tentang juru selamat dunia, apalagi tentang kasihnya, tentang Adam rohani, tentang segala hal yang diperingatkannya kepada kita. Karena itulah seperti minggu lalu dipesankan Tuhan, segala kesuksesan selalu dimulai dari kesadaran. Tanpa kesadaran tidak akan pernah ada satu langkah mukjizat dalam kehidupan. Ketika kita sadar, sesuatu di dalam diri kita akan bergejolak. Rema akan membuat diri kita bergejolak. Dan semua gejolak itu akan membersihkan bait Allah, hati kita, nurani kita. Iman akan seperti api yang muncul dari sekam. Dia akan menyala. Dan nyala iman itu akan melahirkan suatu tarikan yang besar untuk kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk percaya di dalam nama Yesus. Segala sesuatu mungkin. Janji Tuhan tidak ada yang gagal. Janji Tuhan pasti terpenuhi. Semua janji Tuhan di hidup saya, hidup keluarga De Johan, hidup saudara, keluarga saudara, semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Anugerah Tuhan di tengah-tengah kita, saudaraku. Karena itulah, mari kita belajar melihat ruah Elohim ini pada dimensi Adam rohani. Untuk melihat bagian pertama, dosa kejatuhan Adam dan Hawa yang membuat ruah Elohim terhilang itu. Bagaimanakah cara Tuhan yang unik, istimewa, yang tidak terselami pikiran-pikiran manusia duniawi. Apalagi orang yang coba melihat kitab suci Injil, cari-cari kekurangan, kesalahan. Tanpa sadar mereka menemukan terang. Ada begitu banyak hari kita dengar kesaksian ketika mereka coba cari kekurangan kitab Injil, mereka malah menemukan terang. Karena ajaran Yesus itu ajaran yang berbeda dalam kehidupan. Saya akan kasih saudara link cara melihat kehidupan berkeluarga di dalam kekristenan yang sudah pernah saya khotbahkan. Saudara lihat linknya berikut ini. Saudara akan melihat
Dalam perkawinan saja, parameter kitab suci begitu ketatnya. Satu orang pria meninggalkan ayah ibunya, hanya punya satu istri, satu-satunya sampai maut memisahkan, saudaraku. Ini yang disebut setia, karena di dalam kitab suci dikatakan Tuhan itu setia. Dan ketika mereka melakukan perceraian, tipu daya, trik, kitab suci mengurungnya dengan penjara perkawinan, namanya perzinahan. Siapa yang kawin dengan orang berzina, ya siapa kawin dengan orang bercerai, berzina. Orang berzina tidak layak masuk kerajaannya. Kekudusan itu menjadi tolak ukurnya, bukan hanya karena sudah sembunyi-sembunyi melakukannya, atau sudah sembunyi-sembunyi belanja perzinahan itu. Baru melihat saja kitab suci di dalam kekristenan ini, di dalam Injil menyatakan itu sudah berzina di dalam hati. Jadi tolak ukur segala sesuatu itu sudah dibentangkan oleh Rasul Paulus, bahwa yang lalu, apa yang menjadi kejatuhan Adam dan Hawa lalu disempurnakan lewat kehadiran Taurat, lewat pelayanan Nabi Musa, tidak cukup. Kenapa? Karena suatu perjanjian yang Allah coba lakukan lewat penebusan umat manusia, lewat kesadaran dosanya, bangsa pilihannya, setiap kali sadar buat dosa, mereka buat ritual untuk mengorbankan kambing domba, burung tekukur, burung merpati. Tidak cukup. Bahkan ketika dipotong kulit katanya, apa yang disebut dengan sunat lahiriah, tidak cukup. Tidak bisa mengubah apapun, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya ditemukan tidak pernah ada ruah Elohim di semua ritual lahiriah itu, saudara. Kesadaran itulah ketika Tuhan membangkitkan satu kesadaran untuk Saulus diubahkan jadi Paulus. Dia bisa menemukan ketika coba membela Tuhannya, membela Allahnya, membela Jehovahnya, membunuh, mengejar orang-orang Kristen. Pada akhirnya terjebak. Dia sedang berhadapan dengan Yesus Kristus yang dia aniaya. Dan ketika dia sadar, dia menemukan sunat itu bukan sunat lahiriah, sunat hati. Sesuatu yang harus muncul dari dalam. Kelahiran baru, kesadaran yang datang dari tempat yang maha tinggi itu, disandarkan Tuhan pada kelahiran baru. Maka dia berkata pada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan dari roh, kau tidak dapat bagian kerajaan Allah. Bagian-bagian ruah Elohim inilah kita akan lihat secara sederhana. Saya berdoa saudara bisa menangkap betapa kekayaan kemuliaan yang di dalam Yesus Kristus ini, yang sudah kita terima ini. Jagai semua itu. Bahkan limpahkan semua itu menjadi satu bagian kekayaan yang melebihi harta tertendam, yang melebihi harta emas perak permata kepada anak-anakmu, keturunanmu, keluarga besarmu, saudaraku. Mari kita lihat kekayaan kemuliaan di baliknya. Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin.
Amin. Saudara terkasih, catatan Injil Matius jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ruah Elohim ada di darah perawan Bunda Maria. Kitab suci menyatakannya dengan jelas. Roh Kudus itu sendiri yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria, perawan kudus ini, untuk menggenapi semua pernyataan Nabi, saudaraku. Luar biasa, saudara. Saya berkata luar biasa, mengapa? Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tak biasa, melampaui hukum dunia, melampaui segala kecanggihan, melampaui segala pikiran manusia, melampaui segala kemustahilan dalam kehidupan. Seorang perawan kudus mengandung Roh Kudus, dan di balik kandungan ini ternyata ditemukan catatan para nabi, anak darah itu akan mengandung, dan malaikat memberi namanya adalah Yesus. Kitab suci mencatatnya sebagai Immanuel, Allah serta kita. Ini saya berkata, kalau hanya sebatas sebuah pengetahuan, kita akan berkata, ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita baca begini. Saya tidak merasa semua itu sebagai sebuah rutinitas dan sebatas pengetahuan. Saya mengalami Roh Kudus. Ruah Elohim itu ada di dalam hidup saya. Kenapa saya berkata demikian? Saya mencatat semua hal di dalam kehidupan, saudara. Kenapa? Sejak saya lahir baru menerima Yesus, saya mencatat apa yang menjadi bagian-bagian di dalam ruah Elohim, Roh Allah itu dalam hidup saya. Salah satu contohnya adalah Rehwel, anak saya. Lahir diberi nama kecilnya sedang dalam kandungan dipanggil Yuel. Saya berpikir unik sekali. Sampai hari ini saya panggil anak saya Yuel sesuai dengan apa yang Tuhan senang dan Tuhan panggil Yuel. Nama lengkapnya Rehwel Natalia El. Rehwel artinya sahabat Allah. Natalia artinya sahabat Allah yang lahir di bulan Desember. El artinya Tuhan. Tuhan membawa sahabatnya lahir di bulan Desember. Itulah arti anak saya yang pertama, yang sudah dipanggil sejak dalam kandungan ibunya. Lalu yang bungsu dipanggil Serat. Serat punya keunikan yang melebihi ciciknya. Kenapa? Sebelum saya menikah, dalam masa-masa di mana isi saya waktu itu, sebelum kita mengikat sebuah komitmen sebagai suami istri, sebelum kita berpegangan tangan di dalam kehendak Tuhan, dia meminta tanda-tanda mustahil dan Tuhan menggenapinya. Di masa-masa penggenapan itu di The School of Acts Ungaran, masa-masa saya berdoa, saya melihat penampakan seorang pria tinggi besar, gagah ganteng, putih, ya. Lalu saya berkata, siapa ini Tuhan? Karena dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lain, dari lautan manusia yang ada di depan mimbar Tuhan, berganti ke stadion-stadion. Saya berkata, siapa orang ini Tuhan? Tuhan berkata, itu anakmu. Saya belum menikah saat itu. Dan saya melihat perawakannya berjenggot, brewok. Saya ini, saudara, bisa lihat klimis, ya. Beda, saudara, ya. Lebih ke arah Filipina, Manado, atau mungkin Hong Kong gayanya, saudara, ya. Cuma karena sejak istri meninggal aja rambut saya berdiri-berdirikan untuk menghemat bahan baku minyak rambut dan sisiran, saudara, ya. Oleh karena apa? Sibuk ngurus kedua anak, fokus melayani, tidak lagi fokus mengurusin diri. Rambut saya potong pendek, berdiri-berdiri. Makanya teman-teman kalau ketemu saya masih ingat masa SMP saya, SD saya, dia berkata ada kuncuinya, ya. Rambut saya itu memang bagian depannya agak berdiri kalau dipotong pendek. Jadi ya, jadi sebuah, ya, tanda-tanda Tuhan. Mana mungkin seperti ini melahirkan generasi keturunan yang berewok, berjenggot. Hari ini semua itu terbukti dari Tuhan. Bahkan sejak dari masa kecilnya, cara hidupnya tidak sama dengan saya, saudara. Kalau saya dari kecil karena kesusahan besar, isi makannya nunggunya cuma bakso. Kalau enggak, di rumah-rumah family itu bau sayur asem, itu pokoknya ada bau terasinya.
Itu aromanya menyegarkan. Saya makan lahap karena masa susah, masa kecil. Dan saya punya satu kelemahan. Kalau pergi ke dokter, selalu dokter bilang, pulang, nanti bikin segelas air, kasih gula, kasih garam. Kenapa? Karena banyak kekurangannya. Ternyata apa yang menjadi kekurangan hidup saya hari ini diberkahi Tuhan jadi kelebihan dalam kehidupan. Jadi menyeimbangkan kehidupan. Ada banyak orang takut minum air gula. Kalau saya terbalik, saudara, di dalam kelemahan, kelelahan, di dalam keletihan, saya malah butuh air minum yang manis. Ini terbalik, saudara. Nah, putra bungsu saya, sejak kecilnya, makannya, Tuhan memberkati anak-anak ini, baik Rewel maupun Serat, dengan susu-susu terbaik. Memberi mereka makan-makan pilihan mereka dengan selera yang tidak sama. Serat lebih ke arah western. Bahkan dietnya pun masih makan ikan, daging. Ya. Dulu kalau saya kenalkan seafood, susah. Sekarang makan seafoodnya melebihi saya, saudara. Ya. Rewel punya kekayaan makan Nusantara. Makanan-makanan yang bahkan yang khas-khas semua bawaan nenek moyangnya dia melebihi nenek moyangnya dalam perihal kuliner. Itu anugerah, saudara. Nah, ada satu lagi yang melengkapi Richie. Ini intermezzo. Jangan ambil hati. Karena ini memang kejadian nyata. Kalau terjadi sesuatu yang, saudara, ada bagian-bagian seperti kisah nyata ini, jangan tersinggung, jangan tersandung, tapi tersenyumlah. Karena semua itu bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan meletakkan hal-hal yang terkadang bagi kita teramat sepele, dijadikannya momen untuk suatu peringatan jejak langkah kaki kehidupan orang-orang besar. Suatu hari di dalam pelayanan Father's Miracle ini, Bu Angel, anak-anak diundang makan enak katanya. Pak Johan lagi nggak ada di kota Bandung saat itu, diundang makan. Konon saat itu makannya seafood ya, Sundaan ya. Ya, perpaduan seafood dengan Sundaan. Wah, dipesannya banyak sekali. Saat itu saya ingat benar, Richie memenangkan perlombaan di sekolah SMP-nya, menang lomba, dapat hadiah uang kalau nggak salah 1 juta rupiah kalau saya nggak keliru. Betul ya? Betul. Jadi mereka pergi makan. Siapa yang nggak senang dalam kehidupan ini diundang makan, diajak makan, saudara? Ya. Tetapi kita mesti paham dalam kehidupan ini, terkadang harus jelas siapa yang ngundang, siapa tuan rumah, saudara. Karena seringkali di dalam kehidupan ini, kasir itu menentukan siapa tuan rumah dan siapa yang mengundang. Karena cerita Bu Angel saya tertawa sampai hari ini, dan saya cerita sampai hari ini sebagai sukacita sorga. Mengapa terjadi dan kenapa harus terjadi dan apa buah di balik semua hal yang menjadi momen kesempatan terbuka. Bu Angel bilang, pas mau bayar Pak, yang ngajak makan sembunyi ke toilet. Lama sekali. Kenapa? Ke toiletnya bertapa, saudaraku. Ya, lama ndak keluar-keluar dari toilet. Bertapanya lebih dari setengah jam, bahkan mungkin sampai 1 jam lamanya. Ini bukan tapa biasa, saudara. Ini tapa yang sangat istimewa. Sampai akhirnya Bu Angel pandang-pandangan dengan anak, Richie mengalah. Lebih tepatnya, Richie berkorban. Akhirnya uang menang kontesnya Richie dipakai buat membayar jamuan makan itu, nominalnya sebesar senilai 1 juta rupiah. Kasihan ya saudara ya. Itulah kehidupan. Itulah yang Yesus korbankan dirinya buat kita. Kasihan saudara. Karena itu kitab suci berkata, oleh pengorbanan Yesuslah dia naik, dia mengambil orang-orang besar, dia membagikan rampasan. Oleh pengorbanan dialah maka maut yang tadi menjalar itu ditaklukkan. Demikian juga Richie. Oleh karena semua pengorbanan itulah hari ini Richie diberi anugerah bisa jadi food blogger, saudara. Padahal rumpun nenek moyangnya tidak ada yang menuju ke arah blogger, apalagi bicara food, saudara. Hari ini diberi Tuhan, nih kasihan Richie, dikasihnya terima anugerah kepercayaan bisa jadi food blogger yang cukup ternama di Indonesia. Food blogger masih muda, kenal banyak chef-chef terkenal, pemilik-pemilik restoran terkenal, keluar masuk
undangan-undangan orang-orang yang kelas, bahkan yang stratanya artis-artis terkenal diundang, jenderal-jenderal, pengusaha, pejabat diundang. Ricci kecil kami dikatakan tidak ketinggalan. Ya. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Inilah yang kita pelajari di balik ruah Elohim ini. Kasih karunia Tuhan itu wah luar biasa. Saudara sudah nangkep tadi bahwa Yesus datang dari Roh Kudus. Akan melengkapi semua kisah ini, karena pada saat malaikat bertemu dengan Bunda Maria, bertemu dengan Yusuf di dalam mimpi, itu Yesusnya belum nampak dan belum ada. Semua itu baru merupakan pernyataan sorga, pemberitahuan sorga. Sesudah itu baru kejadian nyata, dan kita bisa melihat perjalanan itu. Sudah pernah saya bagikan di khotbah-khotbah sebelumnya, bagaimana Tuhan itu bersekolah. Ya, ada 3 sekolah Israel. Saudara bisa belajar dan menangkapnya secara detail di khotbah-khotbah sebelumnya. Saya tidak mau mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan supaya waktunya efektif. Nah, saudara, di usia 30, sesudah dia menyelesaikan sekolah tertinggi di dalam rumpun orang-orang Israel, Yohanes Pembaptis sedang memasuki panggilan Tuhan, berseru-seru pertobatan, berseru-seru tentang baptisan air. Yesus pada dimensi itu memberi dirinya untuk datang di situ. Saya ingin mengajak saudara melihat mengapakah seseorang yang dari Roh Kudus justru harus juga dibaptis. Ini penting. Matius 3 ayat 13 sampai 17, mari kita lihat sama-sama. Matius 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya padanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Amin. Saudara terkasih bisa melihat Yesus Kristus di usia 30 tahun berjalan ke sungai Yordan. Yohanes Pembaptis berkata, "Jangan." Kenapa? Harusnya aku yang kamu baptis. Tapi Yesus berkata, untuk menggenapi kehendak Allah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah adalah bicara tentang bagaimana berjalan pada parameter kehendak Tuhan. Bagaimana hidup di dalam pengaturan Tuhan. Bagaimana hidup dalam pemeliharaan. Bagaimana kita hidup menurut hukum-hukum roh. Yesus berkata, lakukan tugasmu. Dan kitab suci mencatat sesudah Yesus dibaptis di sungai Yordan. Nah, saudara, saya juga ingin saudara melihat sungai Yordan di Israel itu ada beberapa tempat yang merupakan titik-titik yang dipercayai. Ada yang memang sudah dibangun berupa gedung-gedung, bahkan dengan kelengkapan baju-baju baptisan yang bisa kita sewa di sana. Airnya cukup bening, ada banyak ikan petrus juga di sana. Ada beberapa titik yang lain juga yang sekarang juga sedang dibuka untuk turis. Jadi dimanapun titiknya, yang terpenting bahwa itu adalah memang aliran sungai Yordan, saudara. Sungai Yordan ini sendiri datang airnya dari Mount Hermon, yang merupakan pusat sentral perairannya orang Israel. Airan yang bening itu mengalir sampai ke sungai Yordan, saudara. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan semua nabi bernubuat tentang embun Mount Hermon. Dan bukan suatu kebetulan sungai Yordan ini dijadikan patokan pilihan pada masa Yohanes Pembaptis. Ini tempat yang disakralkan sampai hari ini. Karena ada momen sejarahnya tentang baptisan air. Dan Yohanes Pembaptis melihat
langit terkoyak, ada suatu kemuliaan turun dan rupanya seperti burung merpati, saudara. Kita sering lihat film dan ada banyak judul merpati tidak pernah ingkar janji. Konon ceritanya merpati itu tidak punya empedu, saudara. Jadi dia tidak bisa merasakan kepahitan. Roh yang sama yang datang di dalam mimpi Yusuf, yang datang pada Bunda Maria lewat pemberitaan malaikat, roh yang sama itu bermanifestasi di usia Yesus 30 tahun. Padahal Yesus sendiri dari Roh Kudus. Mengapa dia harus dibaptis dan mengapa harus nampak jelas Ruah Elohim dalam dimensi burung merpati itu dilihat oleh Yohanes Pembaptis? Ini misteri besar di dalam kekristenan yang belum tersingkapkan. Hari ini kita lewat pertanyaan ini saja bisa menangkap bahwa bukan suatu kebetulan Yesus memilih untuk lahir ke dunia menjadi manusia. Meskipun tidak lewat hubungan suami istri, tapi lewat Roh Kudus. Dan bukan suatu kebetulan dia menyelesaikan pendidikan Tauratnya, pendidikan Israelnya sampai usia 30 tahun. Dan sebelum menjalani kegenapan semua hal di balik Taurat ini, dia memberi dirinya dibaptis. Saya mau tunjukkan satu hal lebih dulu sebelum kita masuk ke dalamannya. Roma 5 ayat 20-21. Roma 5 ayat 20-21, beginilah firman Tuhan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Ini titik jelasnya. Mengapa sampai umur 30 tahun Tuhan Yesus menggenapi kewajibannya untuk mempelajari Taurat. Semua kitab perjanjian lama itu dia kuasai semasa hidupnya sebagai siswa. Pendidikan di balik Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmud. Karena itulah kitab suci memberitahukan kepada kita dengan jelas di antara semua tokoh-tokoh rohani kekristenan, hanya dua tokoh yang bisa masuk dan mengajar di bait Allah. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua Rasul Paulus. Di luar itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam bait suci, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berpegang pada Taurat. Tidak ada seorang pun. Hanya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Karena memang dua-duanya menyelesaikan pendidikan tertinggi mereka di dalam bait Talmud. Rasul Paulus di bawah Gamaliel, bimbingan Gamaliel menyelesaikan bait Talmudnya. Tuhan Yesus tidak pernah disebutkan siapa rabi yang mementoring hidupnya, tetapi kita tahu dengan pasti Tuhan Yesus adalah yang paling brilian karena dia menguasai semuanya dan dia menggenapi semuanya, karena dialah sebenarnya tokoh utama di dalam Taurat itu. Perhatikan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi gini ceritanya saudara, kalau belum ada parameternya, belum ada pedomannya, belum ada penilaiannya. Jadi semua hal bebas. Jadi semua hal bebas itu tidak ada tolak ukurnya, tidak tahu isinya. Tapi ketika diberikan kitab Taurat di dalam kehidupan, langsung ketahuan jumlah pelanggarannya, besar kecil pelanggarannya, dan betapa mengerikan dosa itu, saudara. Karena sudah ada parameternya, yaitu Taurat. Makanya Rasul Paulus menegaskan sebagai orang yang meneliti Taurat, dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat di muka bumi ini, dan tidak ada seorang pun bisa diselamatkan melalui hukum Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu parameternya. Saya percaya saudara, dalam kehidupan ini manusia bisa menciptakan pesawat, tapi manusia tidak akan pernah bisa menciptakan burung. Karena burung itu merupakan parameter terbang, saudara. Ya. Karena melihat burung terbang dengan kedua sayap dan ekor, manusia punya dreams untuk punya terbang pada titik seperti burung. Kalau burung itu Taurat,
maka kita bisa tahu manusia hanya bisa menciptakan yang mirip-mirip tapi tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena burung itu punya kehidupan, sedangkan manusia yang menciptakan pesawat. Pesawat itu benda mati, tidak ada kehidupannya. Itu yang membedakannya. Taurat itu sendiri, saudara, merupakan gambaran daripada hukum Kristus yang akan datang. Karena Taurat itu tidak ada ruah Elohimnya. Taurat itu hanya seperti pesawat bagi kehidupan, merupakan parameternya. Kita bisa terbang, tapi tidak bisa pesawat itu beranak cucu, saudara. Tidak bisa pesawat itu menyatakan perasaannya. Pesawat itu tidak bisa menjadi bagian kehidupan manusianya. Kenapa? Karena dia benda mati. Bahkan satu titik kecil yang menjadi bagian dari pesawat itu mengalami pergeseran, orang yang ada di baliknya mati semua, saudara. Berbeda dengan burung, ya, ditaruh di air, ditaruh di daratan, ditaruh di tempat yang berbeda, karena ada roh kehidupannya, dia bisa beradaptasi. Pesawat tidak bisa, ditaruh di daratan harus punya lintasan, mau turun harus punya lintasan yang cukup. Ada banyak batasannya di dalam Taurat. Oleh karena itulah Yesus datang untuk menggenapinya, untuk menyatakan kepada kita bahwa di balik semua dosa yang menjalar dan maut yang menjalar itu, ada kasih karunia di dalam Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan, Taurat diberikan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini menerima Taurat. Karena kitab suci bangsa Israel hanya mengakui itu, dan di dalam kekristenan, di dalam Injil juga hanya mengakui satu-satunya bangsa di dunia Tauratnya hanya ada di dalam bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tidak ada catatan jelas di balik tapi. Yang jelas, yang sudah terpatri, tidak berubah oleh perubahan zaman ini, bahwa Taurat itu kepunyaan bangsa Israel. Tapi terserah saudara hidup dari tapi, kita hidup dari apa yang ada rekam jejak sejarahnya, jelas catatannya. Oleh karena itu saya menegaskan sekali lagi, bahkan bangsa Israel yang punya Taurat pun tidak ada jaminan beroleh keselamatan, dan mereka harus melakukan ritual penebusan dosa, pengorbanan kambing, domba, lembu, burung merpati, burung terkukur, dan itu ritual rutin setiap tahunnya, saudaraku. Meskipun mereka secara daging adalah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan tetap sayang, karena bagaimanapun Tuhan memilih mereka dan kasihnya itu tidak bergeser. Tuhan tidak menyesali pilihannya. Tetapi alangkah luar biasanya kitab suci berkata, oleh penolakan bangsa pilihan Tuhan ini, Tuhan melirik ke bangsa-bangsa lain oleh nama Yesus. Israel bukan lagi pilihan menurut daging, tapi menurut kasih karunia melalui Yesus Kristus. Semua orang yang masuk di dalam kelahiran baru Yesus Kristus menjadi Israel rohani, saudara. Semua janji Abraham, Ishak dan Yakub itu berhak juga diterima oleh orang-orang Israel rohani. Itulah keajaiban yang diberikan lewat Yesus Kristus, Adam rohani ini. Betapa luar biasa semua itu. Lalu jadi sebuah pertanyaan, saudara. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang nggak pernah punya Taurat? Bagaimana cara tolak ukurnya ketika orang tidak punya pegangan parameter di balik kehidupan mereka? Bagaimana mereka dulu tidak punya apa-apa? Bagaimana mereka mengukur mereka untuk memiliki keadilan Sang Pencipta, bahwa mereka layak dapat surga atau tidak layak masuk surga? Apa parameternya? Kitab suci ada di baliknya ternyata, saudara. Mari kita lihat sama-sama Roma 2 ayat 12 sampai yang ke-16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara terkasih, bisa melihat hati manusia itu menjadi bagian dari Taurat itu sendiri, saudara. Jadi baik memiliki hukum Taurat ataupun tidak memiliki, manusia punya hati nurani, saudara. Itu tolak ukurnya. Jadi di luar bangsa Israel, standar parameter kebenaran hidup adalah hati nurani, saudara. Saudara bisa melihat film-film, saudara bisa melihat seluruh suku bangsa di dunia ini tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa, sifat-sifat alami bawaan Sang Pencipta secara kodrati itu masih punya kepekaan di balik hati nurani. Tahu kalau berbuat ini salah, tahu kalau berbuat ini merugikan orang, tahu kalau berbuat ini baik, saudara. Maka seluruh kepercayaan di muka bumi, semua agama di muka bumi mengajarkan kehidupan berbuat baik kepada sesama, beramal selagi hidup. Ini kan satu kejelasan di dalam kitab suci Injil, saudara. Semua itu dibentangkan dengan jelas sekali. Lalu bagaimana tentang hukum harus bunuh orang, harus bunuh orang? Semua itu tertulis di dalam Taurat, di dalam perjanjian lama. Itulah merupakan hukum yang disebut dengan hukum-hukum di dalam daging, saudara. Orang yang percaya tidak dibenarkan. Orang yang melakukan pun tidak dapat kebenaran, tetapi hanya sebatas dibenarkan, saudara. Jadi saudara bisa tangkap ya, saudara ya, bahwa segala sesuatu harus mencapai titik kesempurnaannya. Mengapa saya berkata harus mencapai titik kesempurnaannya? Kalau tidak, kehidupan tidak akan memancar keluar. Telur ayam, telur bebek, telur burung, itu ada batas waktunya sekitar 3 mingguan. Kalau baru 2-3 hari saudara suruh ayam mengerami atau burung mengeraminya, lalu minggu kedua saudara bilang, wah udahlah, jangan. Saudara keluarkan, saudara biarkan dalam 2-3 minggu ke depan, maka benih itu tidak jadi. Benih di dalamnya membusuk, saudara. Kenapa? Belum capai kegenapan waktunya. Kedatangan Yesus ke dunia inilah kegenapan waktu segala sesuatu, baik itu hukum hati nurani ataupun itu hukum Taurat yang diberikan melalui Nabi Musa. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya Adam rohani di dalam kehidupan. Ruah Elohim itu sudah ada pada dirinya sejak dia di dalam kandungan. Lalu dia memberikan contoh keteladanan bagaimanakah cara kehidupan ini mencapai apa yang disebut lahir kembali, yaitu dibaptis air. Ruah Elohim itu masuk oleh karena dilahirkan lagi. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu seorang tokoh guru agama bangsa Yahudi. Tidak bisa nangkep. Kenapa? Karena yang dipelajarinya Taurat itu adalah bersifat daging, saudara. Semua itu tertulis, semua hukum tertulis itu mematikan. Hukum roh itu hukum yang menghidupkan. Perkataan Yesus itu perkataan yang hidup, perkataan yang mengandung roh, yang harus memiliki pengertian di balik roh. Tanpa pengertian di balik roh, kita tidak bisa mengerti perkataan Yesus, saudara. Karena itu dia berkata, kamu tidak bisa menangkap firmanku oleh karena kamu tidak ngerti bahasaku. Kenapa? Ya karena tidak hidup di dalam roh. Elohim inilah menjadi satu kunci di balik kehidupan di muka bumi ini, saudara. Tanpa ruah Elohim, saya percaya berhentilah untuk bicara surga dan neraka, karena semua itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Hanya ruah Elohim, karya dari Adam dan Hawa, sampai kegenapan waktunya kedatangan Adam rohani, yaitu Yesus Kristus. Itulah kunci segala sesuatunya. Kitab suci berkata dia akan memateraikan hari penyelamatan tiba, hari penghakiman tiba, segala kepunyaannya dia materaikan melalui ruah Elohim. Ruah Elohimlah yang mempersiapkan mempelai Kristus, melepaskan tubuh lahiriah, semua tubuh daging ini dilepaskan untuk mengambil tubuh kemuliaan, membalutnya seperti mantel dan menjadikannya mempelai Kristus, membawanya untuk menyongsong Raja Agung, Raja segala raja, pemilik sorga itu. Semua mempelainya diangkatnya dalam tubuh kemuliaan.
Ruah Elohim itu kuncinya, saudara. Nah, untuk melengkapi semua itu, saya ingin mengajak saudara melihat mengapa penting dibaptis. Mengapa harus menjalani baptisan air? Supaya tidak terjadi suatu perdebatan yang melelahkan dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan Yesus sebagai yang tersulung dari semua sulung, sebagai yang terpilih dari semua yang dipilih, sebagai contoh keteladanan parameter kehidupan untuk mengembalikan ruah Elohim ini menjadi suatu bagian yang harus kita panuti sebagai imago Dei di dalam kekristenan ini. Tuhan Yesuslah pilihan utamanya, dan mengikuti jejak langkah pilihan dan semua yang dia lakukan itu penting dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat betapa ada hal-hal yang dinyatakan di dalam kitab suci, dan ini penting buat kita. Mari kita lihat sama-sama sebagai jawaban mengapa kita harus dibaptis. Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Roma 6 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Amin, saudara terkasih. Ternyata anugerah Tuhan itu luar biasa sekali. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Manusia harus mati lagi. Seperti Adam dan Hawa harus mengalami kematian. Belum mencapai 1000 tahun, saudara. Mati. Kita pun harus mati, tetapi mati bersama Yesus di dalam kolam baptisan itu. Kita ditenggelamkan seperti di dalam kubur tanah, ini kuburan air, ditenggelamkan. Karena itu saudara, ini hal penting. Selagi ada kesempatan, berilah dirimu menurut panggilan Tuhan, kasih karunia yang telah ada di dalam hidupmu dan keluargamu untuk memberi dirimu dibaptis, saudara. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan engkau kemudian suatu hari sampai di pintu penghakiman Kristus nanti, sampai di hadapan meja pengadilan Kristus nanti kau berkata gini, aku kan udah doa terima engkau Tuhan. Kok kenapa yang sana boleh masuk sorga tanpa dibaptis, kok aku tidak boleh? Maka dengarkan pesan Tuhan ini. Ada perlakuan khusus di balik baptisan air yang masih punya kesempatan yang sehat, kuat, yang memungkinkan harus memberi diri di baptis. Sida-sida Ethiopia, sida-sida kerajaan itu berkata, apalagi yang harus ditunggu, di sini sudah ada air. Dia memberi dirinya dibaptis dan tiba-tiba Stefanus menghilang sesudah membaptis. Saudara, apa yang masih ditunggu lagi? Kalau ada kesempatan, kalau ada panggilan Tuhan begitu besar, beri dirimu dibaptis. Karena yang tidak mengalami baptisan air seperti penjahat di kayu salib itu karena sudah tidak ada kesempatan. Tetapi dia berseru memanggil Tuhan di hari-hari akhir hidupnya. Penyesalan, kesadaran, pintu pertobatan terbuka. Kita jangan mencobai Tuhan dalam kehidupan. Beri dirimu dibaptis. Karena orang benar aja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Yang dibaptis pun belum jaminan akan bisa mencapai semua kegenapan itu, apalagi yang nggak dibaptis, saudara. Jadi beri dirimu dibaptis. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang bahwa kita mati bersama Dia, dibaptis dalam
kematiannya, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, kita juga ikut dibangkitkan. Jadi makna baptisan itu bukan hanya mati, tapi bersama Yesus dibangkitkan dalam dimensi Ruach Elohim di muka bumi ini. Kalau saya tidak mengalami Yesus, maka saya adalah pendusta di dalam agama. Kalau saya tidak mencapai buah kehidupan yang terbukti, Tuhan memperbaharui garis keturunan, memperbaharui segala dimensi kehidupan, maka saya berkata adalah calo sorga-sorga bohongan, saudara. Tapi saya adalah bukti nyata dalam kehidupan ini, hidup dari masa kecil mendengar suara Dia, meskipun saya belum kenal siapa juru selamat. Suaranya yang terdengar seperti Samuel kecil saya dengar di usia 6-7 tahun itu, yang berseru di setiap siang memanggil nama saya itu. Ternyata Dia pencipta semesta alam yang saya kepadanya memberi hidup dan mengajarkan garis keturunan saya hari-hari ini bahwa hiduplah menurut kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini berbuah mencapai apa yang dimaksudnya di dalam catatan Injilnya. Nah saudara, saat kita mendengar pencerahan firman Tuhan, suatu kiriman datang dari kota Jawa Tengah, tepatnya kota Kudus, saudara. Ya. Saya juga ada dapat kiriman dari beberapa teman. Kita hari ini tahu bahwa kota Kudus itu sedang zona merah. Oh, Bu Angel bilang bukan merah, sudah menghitam hari ini ya. Moga-moga Tuhan cepat tolong kota Kudus, umat Tuhan dan penduduk Nusantara di kota Kudus cepat dipulihkan dari serangan virus corona COVID-19, baik ini SARS-CoV-2 ataupun ini mutan-mutan yang lain, saudara. Biar seluruh kota Kudus diselamatkan. Dan saudara jangan lengah, saudara. Kalau orang Kudus aja bisa kena, apalagi kita yang orang biasa yang di kota lain. Orang Kudus aja bisa kena COVID. Jadi saudara jangan sesumbar terhadap COVID. Ini peringatan atas bangsa kita. Orang Kudus aja bisa kena COVID. Terbukti di Kudus sudah zona hitam. Jadi jangan terkebur dalam kehidupan. Rendah hatilah dan waspada, berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga umurnya lebih panjang. Orang yang rendah hati lebih dikasihi Tuhan dan keselamatan dari Tuhan bagi dia dan sisi keluarganya. Umurnya lebih panjang, lebih sehat dalam kehidupan. Nah, berita yang masuk seperti ini. Aku mau kesaksian mimpi tentang rapture, Pak. Wah, rapture lagi nih saudara ya. Minggu lalu saya juga sampaikan tentang kesaksian Pak Bambang tentang rapture. Dikatakan gini, dalam mimpiku itu aku lihat di langit ada cahaya terang sekali, ada suara terompet ya. Ini tertulis dalam kitab suci, suara sangkakala itu, tiupan trompet itu. Ada Tuhan Yesus pakai jubah putih berkilauan, di depan banyak malaikat yang mengiringinya. Waduh, ya, ini penglihatan yang luar biasa sekali. Terus aku melihat banyak orang besar kecil, laki perempuan naik ke atas, terbang mengikut Tuhan Yesus. Wow, ini yang tadi saya bilang Ruach Elohim, melepaskan tubuh lahiria, tubuh daging kita ini untuk mengenakan tubuh kemuliaan lewat dimensi Ruach Elohim, dibawa terbang ke awan-awan permai, menyongsong Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup ini. Aku lihat, aku kok enggak ikut terbang. Waktu itu dalam mimpiku aku menangis di pojokan kamar. Wah saudara, ibu ini melihat rapture, tapi dia nggak ikut rapture, malah nangis di pojokan kamar dalam mimpi itu, melihat dirinya sendiri. Sedih gero-gero rasane, gelo kok ndak ikut diangkat. Walah saudara, ini juga yang dipesankan lewat Pak Bambang, lewat kesaksian rapture-nya, melihat dirinya terangkat. Waktu itu dia melihat istrinya tidak terangkat karena memang masa proses-prosesnya belum selesai. Tapi hari ini adalah istrinya seseorang yang diubahkan. Sudah tidak lagi ada hal-hal manusia lamanya. Berubahnya jauh sekali. Kami saksi semua itu. Kami percaya Pak Bambang istrinya akan terangkat rapture. Kenapa? Karena semua kadang-kadang yang datang dalam mimpi, dalam penglihatan itu semua
sebatas peringatan Tuhan supaya kita mau berubah dari kehidupan manusia lama, kehidupan kedagingan, untuk beralih menjadi manusia ciptaan baru, hidup dalam pimpinan Ruach Elohim, Roh Allah yang luar biasa itu. Waktu itu dalam mimpiku aku nangis di pojokan kamar kayak anak kecil nangis. Lalu tiba-tiba ada malaikat yang turun menghampiri aku tanpa berkata-kata. Kayaknya pakai bahasa antar roh ya. Jadi ada suatu keadaan, kalau di kitab suci saudara bisa melihat Tuhan Yesus dengan Rasul Yohanes itu seringkali pakai bahasa mata, saling melihat, tidak ada kata-kata tapi saling ada pemahaman ngerti. Di dunia mimpi, dunia penglihatan, hal ini seringkali Ruach Elohim kerjakan. Ibu ini ngerasa malaikat tidak ngomong tapi ngerti, ada dimensi perkataan roh tanpa kata-kata pun, ada suatu bahasa di dalam dimensi Ruach Elohim itu yang bisa kita tangkap. Tapi aku mudeng ya. Tanpa berkata-kata apa-apa, kayaknya pakai bahasa roh, tapi aku mudeng, maksud artinya ngomong gini. Jangan sedih dan kecewa, besok aku datang lagi buat menjemputmu. Jadi saudara, ada kesempatan yang Tuhan pesankan. Akan ada gelombang pertama rapture, orang-orang pilihan, orang yang sudah siap, tetapi yang belum siap. Kesempatan Tuhan itu masih ada. Kapan? Hari ini. Ketika suara Tuhan terdengar, berbaliklah pada kasih Yesus yang semula. Kembalilah di dalam persekutuanmu, mesbah doa pagimu, pembacaan perenungan kitab sucimu. Semua perbuatan baikmu, ciptaan baru yang Tuhan sudah beri limpahkan dalam hidupmu, pertahankan semua itu. Hidup setiap hari menyangkal diri, pikul salib. Jangan sia-siakan waktu berharga untuk kembali kepada roh miskin, kehidupan duniawi. Semua hal yang ada di dunia ini, buat apa engkau terikat di baliknya? Karena semua ini gak bisa membuat engkau terangkat rapture. Tinggalkan. Hiduplah sederhana, cukup makan, cukup pakai, cukup minum, cukuplah. Syukurilah hidup, sebab hidup ini ada pemeliharaan Tuhan, ada pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan melampaui apa yang sudah dikaruniakan Tuhan di dalam hidup ini. Cukuplah dengan hati yang cukup. Seberapa banyak kekayaan materi, uang, emas, perak, permata, deposito, bisnis sebesar apapun, semua itu jangan mengikat engkau. Tapi pergunakanlah semua itu untuk mendukung ladang Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk berbuat baik, untuk berbuat hal-hal yang sesuai dipesankan kitab suci. Dan seberapa yang ada di dalam hidupmu, cukupi hidupmu. Jangan sampai ketika engkau miskin, engkau mencuri. Jangan sampai ketika engkau lapar, engkau menggeser segala kepunyaan orang, memfitnah orang hanya untuk memuaskan dirimu, untuk mencukupi keperluanmu. Tinggalkan semua kemiskinan yang sangat mendukakan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau kaya, kekayaanmu datang oleh karena engkau menghancurkan banyak orang. Jangan sampai di balik kekayaanmu engkau menindas banyak orang. Jangan sampai di balik kekayaanmu engkau menganggap dirimu seperti Tuhan, menjadi raja kehidupan. Jangan berhenti, saudara. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut, semakin rendah hatilah, semakin tahu dirilah bahwa semua hal itu tidak bisa menyelamatkan engkau di hari malapetaka. Ketika penyakit datang, ketika bencana kematian datang, ketika kecelakaan datang, ketika hari itu tiba, hari di mana penghakiman sisi dunia akan terjadi. Jangan terikat dengan semua itu. Ikatlah dirimu dengan Ruach Elohim. Adam rohani sudah menyatakan semua itu, saudara. Kita akan lihat kedalamannya pada minggu-minggu depan lagi, saudara. Batasan-batasan manakah yang Ruach Elohim akan bentangkan bagi kita, yang merupakan talenta, karunia, dan rahasia-rahasia di balik 5 jawatan. Kita belajar minggu depan. Kita akhiri bagian kedua ini, sampai dimensi ini, sampai titik ini. Kita sambung lagi minggu depan. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa, dan dalam doa berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengar serial Gereja Mula-Mula Tuhan bagi bagian kedua tentang Adam rohani. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadi pembelajaran dan dapat merubah hidup kami menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit,
dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita pasti dipenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisinya penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita menerima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.